Assalamualaikum, sampurasun, nulujeng enjing, wargi Jabar. Semoga sehat selalu ya. Seluruh warganet dimanapun berada, semoga pagi hari ini pagi yang bahagia. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada semuanya. Karena di media sosial kita sering terjadi berbagai prasangka atau praduga yang berkembang yang diarahkan pada seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh saya sebagai gubernur. Yang pertama bahwa tidak ada kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap pesantren. Yang ada adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan yang selama ini dilakukan karena bertumpuk hanya pada dua kabupaten, yaitu Garut dengan Tasik. Selain bertumpuk pada dua kabupaten, juga banyak saya temukan bantuan-bantuan itu malah ngalir ke lembaga atau yayasan yang seluruh aspek administrasinya menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang. Sehingga diperlukan upaya investigatif dan sekarang sedang berjalan. Yang kedua, banyak juga terjadi misalnya satu lembaga mendapat hampir 50 miliar. Dan itu juga mencerminkan rasa ketidakadilan. Kalau bicara akhlakul karimah, sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, mohon semuanya bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formulasi yang tepat agar anggaran negara ini tepat sasaran dan memiliki dampak terhadap para santri. Sehingga para santri, terutama santri dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, di pesantren-pesantren kecil, bisa menikmati anggaran dari pemerintah provinsi sebagai bagian untuk memberikan stimulus agar dia memiliki ketenangan, ketentraman, dan optimisme dalam menuntut ilmu agama. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mohon maaf apabila kebijakan saya membuat kecewa beberapa pihak. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada, dan kembali lagi bareng kanal YouTube King Cepi. Dan seperti biasa kita akan mengulas banyak sekali video tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia dan tentunya diberitakan di akun-akun media sosial yang ada di jejaring sosial atau dunia maya. Nah, di kesempatan kali ini Kang Deddy Mulyadi ngebahas lagi soal dana hibah ya. Kang Deddy Mulyadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh diberhentikan sementaranya aliran dana hibah dari provinsi ke yayasan-yayasan ataupun lembaga-lembaga yang selama ini menerima manfaat dari dana hibah. Sekali lagi di sini gue jelaskan ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendisiplinkan, menertibkan anggaran dana hibah yang selama ini diduga banyak sekali penyelewengan-penyelewengan di dalamnya. Banyak sekali oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Banyak lembaga-lembaga yang seharusnya sudah tidak layak menerima suntikan dana dari pemerintah provinsi, tapi lembaga-lembaga itulah yang menerima manfaat yang paling besar dari aliran dana hibah dari provinsi ke lembaga ataupun yayasan-yayasan. Jadi dalam artian di sini kurangnya keadilan persoalan dana hibah di Jawa Barat itu, Kang Deddy udah notice ya, bahwa ini harus dibenahi, bahwa ini harus diperbaiki gitu kan. Bukan di stop untuk selamanya. Tapi saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan audit terhadap dana hibah yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah provinsi, baik di era Kang Deddy Mulyadi saat ini maupun di era kepemerintahan gubernur sebelumnya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini mau melihat secara langsung, secara spesifik bagaimana sih mekanisme pengaliran dana hibah selama ini berjalannya. Dan semoga saja kedepannya akan ada keadilan ya buat yayasan-yayasan yang memang sangat membutuhkan sekali bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan yayasannya, untuk fasilitas pendidikan, untuk fasilitas pendidikan keagamaan maupun formal, yang memang yayasan tersebut benar-benar membutuhkan gitu, bukan hanya tiba ke yayasan-yayasan yang mana kepala yayasannya memiliki akses politik.
Kan selama ini ya begitu-gitu saja kan yang terjadi, tapi ya tidak apa-apalah, yang sudah biarlah sudah. Yang jelas bagaimana cara kita ke depannya untuk memperbaiki sistem yang selama ini dirasa kurang tepat gitu. Dan kita berdoa saja semoga Kang Deddy Mulyadi bisa memeratakan anggaran dana hibah dengan seadil-adilnya dan juga dengan seefisien-efisiennya. Jangan sampai dana hibah dipakai buat beli mobil mewah. Dan ada satu lagi persoalan dugaan ya yang beberapa waktu ke belakang itu sempat ramai ya. Gua juga belum tahu nih perkembangannya soal dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung yang kita bisa sama-sama cari tahu lah istilahnya. Kita bisa sama-sama cari tahu bagaimana perkembangan penyidikannya. Penyelidikan apa penyidikan ya? Gue takut salah ngomong sih. Mari kita saksikan saja langsung videonya. Saya sering ke Kabupaten Bandung itu, Mas Bambang sering ke Kabupaten Bandung itu untuk menanyakan atau menyelesaikan inilah koordinasi lah, termasuk dengan Unovi yang Direktur Keuangan tadi, Terus? dan Kang Agung. Memang Mas Bambang pancingannya mantap nih. Ada apa nih kalau Emang Kang Deddy ikan saya pancing. karena ini kan menjelang pilkada. Memang saat itu Kang Agung pernah meminta saya untuk memberikan support kepada Adam Supriyatna, calon waktu itu calon petahana, support dana ya lumayan gede nih, puluhan M juga. Saya jawab, Kang ini gimana caranya kita support? Orang ini aja belum selesai. Kan begitu. Seperti itu. Nah, pernah juga saya karena udah ya kita udah kalau nggak dibayar ini Mas Bambang kan tahu kan pusing gimana caranya. Saya ngajak Januar Budi Norman ini ketemu. Dari beliau juga pernah ngomong bahwa ya memang saya nanya terus terang nih, ini terus terang gimana nih? Ada duit, saya bilang, kemana nih duit ini? Karena ini duit bukan duit kecil. Karena saya waktu itu belum kenal para korban yang lain, yang total 18 yang kita wakili ini. Saya berpikir ini duit puluhan miliar kemana? Yang belakangan kita ketahui 100 miliar itu ya. Beliau menyampaikan bahwa memang saya ada support ke Pak Bupati. Maksudnya support? Nah ini nggak dijelaskan maksud supportnya itu apa? Cuman Apakah ya, itu untuk kampanye? itu nggak Apakah dijelaskan. untuk yang lain-lain itu nggak jelas ya? Cuman itu nggak jelas support. Cuman kalau bagi saya orang awam ya support itu kan karena saya menanyakan awalnya ini uang kemana. Nah lalu beliau ya ada support. Nah tentunya kita support uang dong berarti. Yang maksud beliau ini walaupun ini baru dugaan gitu ya. Saya sering. Jadi dilansir dari kanal YouTube-nya Pak Bambang Wijoyanto ya yang di-repost ulang oleh akun NBW Media. Di sini Pak Bambang sedang mewawancarai salah satu narasumbernya yang dimana sepertinya dari arah obrolannya, karena kan videonya dipotong ya, sepertinya beliau ini adalah pengusaha yang sempat dimintai support oleh calon bupati Kabupaten Bandung pada saat itu. Dan obrolannya yang menyangkut masalah dana gitu. Mungkin ya Pak Bambang juga di sini sempat nanyain gitu, dana buat kampanye atau buat apa ya. Ya si pengusaha ini ya bilang ya pasti ya ini ada hubungannya dengan uang gitu kan. Nah, yang beliau tadi bilang sempat nominalnya pertama 2 miliar ya pada akhirnya ratusan miliar. Mungkin ya itu juga gua kurang paham ya sumber dananya dari mana gitu. Yang jelas di sini mereka memperbincangkan hal yang merujuk mungkin kepada dugaan adanya gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Nah, semoga saja permasalahan ini ataupun problem ini akan segera mungkin menemukan titik terang ya. Jadi ada sih netizen yang bertanya katanya kalau memang yang ditipunya pengusaha katanya kan apakah rakyat dirugikan? Ya, gue juga kurang tahu ya. Jadi pengusaha itu memiliki jaminan tidak gitu kan sama negara gitu kan. Kalau seperti perbankan kan yang memang dilindungi oleh OJK gitu kan, misalkan Bank A ya mereka mengalami kredit macet gitu kan, yang akhirnya yang bakal nombokin itu BI gitu kan. Ya bisa saja sih mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Gue sistemnya juga memang kurang paham gitu ya. Tapi semoga saja secepatnya kebenaran akan terungkap gitu kan. Dan akan berbuah hal-hal baik lah ke depannya gitu ya. Kita juga masyarakat udah capek mungkin kan gini-gini terus gitu kan yang terjadi. Di atas ini cekcok, ricuh gitu soal penggelapan anggaran lagi, penggelapan dana lagi gitu, soal gratifikasi, tipu saling menipu di atas gitu kan.
Ya gimana kita hidup sebagai masyarakat Jawa Barat mau tenang gitu kan. Kalau memang yang terjadi di atas ini selalu huru-hara gitu. Dan mohon untuk bisa dijadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Kasus dugaan korupsi Kabupaten Bandung sekarang sudah ditangani oleh pihak penyelidik di KPK. Saya di sini hanya mengutarakan bahwa ini sudah ditangani dan diproses ya secara jelas. Tapi tidak bisa menjelaskan isi substansi, kan sudah masuk sini. Tapi yang jelas betul bahwa itu sedang ditangani oleh KPK. Nah, dilansir dari SCL 2160 akun TikToknya ya. Katanya di sini berisikan bahwa si pihak dari KPK sudah melakukan pemeriksaan gitu terhadap pihak terkait. Namun ya mungkin sampai saat ini belum ada titik terang juga ya soal permasalahan ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalau kalian memang punya pendapat gitu kan untuk aparat penegak hukum ataupun untuk KPK yang memang memiliki otoritas dalam penanganan hal itu gitu. Silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar dan semoga saja apa yang memang diharapkan oleh rakyat itu bisa benar-benar terbukti. Rakyat itu memang tidak mau ada tokoh yang ditersangkakan gitu dari ya mungkin dari sekian banyak rakyat lah, masyarakat Indonesia dimanapun berada gitu, nggak mau lah sampai ada pejabat publik yang ditersangkakan gitu oleh KPK, oleh pihak aparat penegak hukum gitu. Maunya ya semua pejabat jujur gitu kan, tapi ya itulah perjalanan hidup, semua ada hikmahnya. Perjalanan sebuah pemerintahan juga pasti banyak lika-likunya, karena beda kepala mungkin beda juga gitu cara pemahamannya. Ada yang memang orang itu ketika hendak jadi pemimpin itu ya memang tujuannya ya buat mencari keuntungan gitu, tapi ya banyak juga pemimpin-pemimpin yang bekerja dengan ikhlas gitu, yang memang niatnya mau mengabdi. Ya adapun persentasenya banyak yang mana gitu kan, ya kita berdoa saja gitu, karena ya sekali lagi sebagai orang muslim kekuatan kita hanya doa gitu, pedang kita dan senjata kita itu cuma doa. Kita doakan saja semoga para pemimpin kita ke depannya amanah, jujur dan bisa adil perlakuannya terhadap masyarakat, dan itulah yang menjadi doa kita sepanjang masa. Baik bro, mari kita saksikan lagi video selanjutnya. Silakan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura, saya punya duit untuk pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling. Bertemu dengan siapa? Yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa? Orang Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus satu. Saya ini prihatin. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan triliun, anggaran kabupaten triliunan. Video ini diunggah ya pada saat Kang Deddy Mulyadi belum menjadi seorang gubernur gitu. Bahkan mungkin pada saat itu Kang Deddy Mulyadi juga sudah tidak bertugas sebagai anggota Dewan RI lagi gitu kan. Tapi apa yang beliau sampaikan ini ya cukup
sangat bahkan gitu masuk akal sih buat kita gitu tentang selama ini banyaknya para pejabat yang gemar bepergian ke luar negeri. Tentunya kita juga punya penilaian kita masing-masing ya terhadap satu-satunya pejabat-pejabat kita yang mana nih memang yang melakukan kunjungan demi membela kepentingan rakyat dan mana yang melakukan kunjungan hanya untuk berlibur ria gitu bersama keluarganya. Gua pengen kalian semua memberikan tanggapan ya perihal hal ini karena ini juga termasuk salah satu kegiatan atau aktivitas para pejabat yang merugikan masyarakat tentunya gitu kan. Karena Kang Deddy Mulyadi sudah mengambil keputusan, kita hargai keputusan beliau, kita respect lah dengan keputusan beliau itu baik, itu bagus gitu kan. Kang Deddy Mulyadi ngambil sebuah keputusan bahwa dia tidak mau bepergian ke luar negeri. Apapun alasannya. Bahkan sekalipun itu alasannya untuk studi banding. Untuk pengkajian-pengkajian yang mana menjadi salah satu tugas dari beliau gitu. Beliau lebih suka terjun ke masyarakat langsung, meninjau problematika yang terjadi di masyarakat dari akar rumputnya. Ya itu bagus. Tapi bukan berarti pula pejabat yang bepergian ke luar negeri itu juga buruk kan gitu ya. Mungkin ada bagusnya kalau memang itu memang sebuah keharusan gitu. Kalau pejabat itu memang harus ada yang mereka kaji gitu di luar negeri gitu kan. Ya kita coba temukan sisi baiknya lah dari kedua paradoks itu agar supaya kita juga terhindar ya dari kalian tahu lah. Sekali lagi gua minta tanggapan kalian tentang ini gitu ya. Silahkan kalian ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin yang pro terhadap pejabat-pejabat yang bepergian ke luar negeri silahkan. Ada yang kontra dan lebih pro terhadap keputusan yang diambil oleh Kang Deddy untuk tetap berdiam diri di dalam negeri gitu dan meninjau permasalahan dari masyarakat, dari lapisan masyarakat paling bawah ya silahkan juga gitu. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat kita ini menjadikan huru-hara di antara kita. Jadi kita kan pejuang kebaikan gitu. Kita bukan pejuang kebenaran tapi pejuang kebaikan. Balik lagi, semoga kedepannya Indonesia dilimpahkan dan dianugerahi pemimpin-pemimpin yang arif, bijaksana, serta adil terhadap masyarakat. Ya gini. Peninggalan utama di Bogor yang masih tersisa dan hidup adalah hutan. Gitu loh, kalau bicara peninggalan kerajaan Sunda apa sih di Bogor selain batu tulis? Hutan. Berarti sampai nangis kemarin itu gara-gara lihat hutan dong. Karena bagi saya hutan itu nilai-nilai spiritualitas. Dia menjadi pusat ekosistemnya kehidupan manusia. Masa pusatnya diinjekin kan nggak boleh. Karena gini loh, saya ngomongin ilmu deh. Kata orang Sunda, hutan tuh ada 4. Itu leuweung tuh. 1 ada leuweung tutupan. Itu leuweung yang tidak boleh disentuh, disebutnya Taman Nasional. Ya kan? Kemudian leuweung titipan. Ini namanya di bawah Taman Nasional itu hutan lindung. Yang ketiga, leuweung awisan. Kan gitu loh. Ini cadangan. Kalau yang keempat sudah habis, namanya leuweung garapa. Nah, jadi ini areal-areal kalau dalam bahasa saya area sakral yang tidak boleh diganggu. Jadi saya nangis kenapa? Kok kamu enak saja sih area yang kita sakralkan diganggu? Kenapa? Karena ini pusat ekosistem di sini. Jadi kalau ekosistem ini diganggu, maka nanti terganggu seluruh lingkaran ekosistem. Nanti lahir penyakit segala macam. Itu. Nah, jadi bukan jurig ya. Itu ekosistem. Nah, dulu orang tua dulu leluhur kita belum bisa menerjemahkan dalam bahasa ilmiah hari ini. Gitu. Berarti ajaran Petrus Kalau persoalan hutan terus terang gue pribadi memang sudah tidak ada tawar menawar ya, karena seperti yang Kang Deddy bilang, hutan itu adalah puncak dari ekosistem. Ekosistem itu tidak hanya hewan dan tumbuhan, bro. Ekosistem itu tidak hanya binatang-binatang yang hidup di dalam hutan itu, tapi kita juga selaku manusia merupakan bagian dari ekosistem yang diciptakan oleh hutan. Karena apa? Karena kita juga sebenarnya bergantung ke hutan. Gitu. Bukan hanya orang-orang yang tinggal di pedesaan, tinggal di pegunungan saja. Orang-orang kota pun sebetulnya sangat bergantung dengan keberadaan hutan. Bencana yang selama ini terjadi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan itu sebenarnya terjadi akibat keserakahan atau kerakusan manusia dalam mengeksploitasi hutan yang secara berlebihan.
pertambangan gitu kan, tebing-tebing digali gitu kan, gunung-gunung dilubangi, pohon ditebang. Tapi mengingat budaya masyarakat kita yang sekarang ini ya memang sudah sepertinya acuh tak acuh lah terhadap hutan gitu ya, penting nggak penting. Terutama buat masyarakat yang tinggal di kota yang taunya mungkin ya dikirim makanan dari desa, dari hasil-hasil pertanian orang-orang di desa gitu. Ya mentok-mentok paling pemerintah ya impor gitu kan, impor pangan dari luar negeri. Sebetulnya dengan luasan wilayah Indonesia yang sangat luas dan juga kesuburan tanah, kekayaan alam kita udah nggak perlulah impor pangan. Dan Kang Deddy pernah menyampaikan di salah satu pidatonya gitu, negara itu seharusnya nggak boleh jual belikan beras, karena kan beras itu hak pokok masyarakat gitu. Yang harusnya sebenarnya beras itu sebagai makanan utama masyarakat Indonesia harus dilindungi gitu. Karena dia juga menyampaikan sebuah solusi bahwa ya negara harus membeli gabah dari para petani dan disimpan di Bulog untuk kemudian dialokasikan lagi untuk masyarakat, itu disebarkan lagi untuk masyarakat. Perkara mekanismenya itu terserah, katanya mau dijual kembali oleh negara dengan harga-harga yang sudah ditentukan gitu. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi ini mau keadilan gitu, karena Kang Deddy Mulyadi ingin si kaya dan si miskin itu memakan beras yang sama gitu. Jadi jangan ketimpangan itu jangan terlalu terlihat lah gitu di sisi pemerintahan kita gitu, antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat gitu. Yang selama ini kan itu kontras banget ya kelihatannya gitu. Pejabat ketika datang disambut, diagung-agungkan, walaupun ya bisa dibilang wakil kita gitu, kayak Dewan Perwakilan Rakyat itu kan harusnya sangat mewakili rakyat. Tapi kenapa gitu ketika mereka ada kunjungan dan datang ke masyarakat yang seharusnya itu memang benar-benar menjadi tugas dia karena dia itu petugas rakyat, ya rakyat malah menyanjung-nyanjung gitu. Jadi ya kedepannya kita perbaikilah gitu cara berpikir kita. Dan soal hutan balik lagi, gua respect gitu dengan siapapun tokohnya, siapapun orangnya yang memang memiliki visi untuk melindungi hutan, memiliki visi untuk memperawankan kembali gitu hutan-hutan yang selama ini ditebangi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang selama ini hutan dieksploitasi secara berlebihan oleh sekelompok orang gitu, oligarki yang hanya mencari keuntungan mereka pribadi ataupun kelompoknya. Dan gua harap kalian juga setuju dan kritis tentang perlindungan hutan gitu. Dari sini mulai ke depan mari, karena kita sangat bergantung sekali gitu terhadap hutan. Hutan itu menghasilkan air gitu, yang mana air itu dapat menumbuhkan tanaman yang selama ini ditanam oleh para petani gitu. Bayangkan kalau hutan itu sudah gundul dan tidak mengeluarkan air, bagaimana petani mau bercocok tanam lagi, dan bagaimana pangan akan dihasilkan oleh negara gitu. Sedangkan ya kita sangat bergantung gitu. Kita nggak ada gadget, nggak ada otomotif, dan nggak ada alat-alat produksi industri yang sekarang ini kita katakan canggih gitu ya. Sebenarnya kita masih bisa hidup dengan dari hasil pertanian gitu. Tapi ya ketika hasil pertanian sudah tidak bisa lagi didapatkan di Indonesia, maka semua orang bakal gelapagan gitu, bakal mengalami penurunan daya pangan di Indonesia. Identikkan diri Anda sebagai muslim yang taat karena Anda beragama Islam? Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit, dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh, Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh, masuk ke kelas 1, biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung.
Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh, tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Dari video ini harusnya bisa menyadarkan ya, pihak manapun, yang pro ataupun yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena ini sebenarnya kalau kata orang Sunda mah pepeling, atau orang Jawa bilang piweling. Kita memang nggak bisa mengklaim diri kita ini sebagai orang beriman, orang soleh gitu, ataupun orang-orang yang sangat taat terhadap agama. Ketaatan itu kan hanya Allah ya yang tahu dan yang mengetahui. Fenomena yang belakangan ini terjadi di Indonesia justru sebaliknya, bro. Jadi Indonesia itu banyak oknum-oknum gitu yang berkedok ulama yang merasa bahwa mereka itu orang-orang yang paling beriman, orang-orang yang paling berakhlak, walaupun ya isi dari pemaparan-pemaparan yang sering mereka lakukan itu ujaran kebencian gitu, mengajak orang untuk menghardik seseorang dan mengatakan mereka itu musyrik, kafir. Fenomena ini kan yang saat ini tengah santer ya beritakan di media-media sosial. Bahkan ya ada beberapa prediksi yang mengatakan bahwa seorang Deddy Mulyadi pun pada akhirnya akan diserang dari sisi keagamaannya. Dan sekarang sudah terjadi gitu. Bahkan dari sebelum beliau menjadi anggota dewan, ketika beliau masih menjabat sebagai bupati di Purwakarta, ya beliau juga sering sih diserang dari sisi keagamaannya. Banyak orang yang mempertanyakan keislaman Kang Deddy Mulyadi. Nah, di sini kan kita sebenarnya sebagai masyarakat, sebagai manusia biasa sudah terlalu nyebrang ya. Sudah terlalu nyebrang. Perhitungan kita itu udah terlalu jauh lah gitu. Kenapa kita harus mengklaim seseorang tentang keislamannya padahal kita juga belum tahu sisi keislaman kita sendiri. Islam kita ini apakah sudah benar gitu kan? Dan apakah selama ini kita ini memang sudah benar-benar menjalankan syariat Islam gitu? Kalau memang kita bisa berkata pasti gitu kan, ya kenapa harus kita yang mengatakan kepastian itu gitu, bukan Allah gitu. Jadi kan semuanya juga sebetulnya masih merupakan tanda tanya gitu. Yang jelas gini, mungkin baik Kang Deddy maupun yang lainnya mereka merasa bahwa ya mereka itu meyakini bahwa mereka itu Islam gitu kan. Tapi selepas itu soal keimanan atau kesalehannya, ya mungkin mereka nggak bisa bilang mereka orang yang paling beriman dan mereka orang yang paling soleh ya gitu tentunya. Ya sekarang yang jadi problem utama di Jawa Barat kan banyak sekali tokoh-tokoh yang mengkaitkan Kang Deddy Mulyadi dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Ya padahal itu kan cuman budaya ya, budaya yang saat ini mungkin Kang Deddy Mulyadi masih melestarikannya. Ya banyak juga orang Sunda yang memang sudah lupa terhadap budayanya, tapi ya gue juga nggak nyalahin gitu kan. Tapi orang yang masih memegang erat budaya Sunda gitu ya, kita juga nggak bisa nyalahin mereka bahwa mereka itu salah ataupun syirik gitu kan. Karena keimanan itu adanya di hati dan hanya insan dan Tuhan lah yang tahu gitu ya. Diri kita pribadi masing-masing gitu. Jadi kalau kata orang Jawa mah sawang sinawang, kalau kata orang Sunda itu ya dirina sewang-sewang gitu. Jadi biarlah Tuhan gitu yang menilai keimanan kita gitu. Iman atau tidaknya kita terhadap Tuhan gitu ya. Hanya Tuhan gitu yang mengetahui. Nah, gue minta di sini sekali lagi jangan ikut campur urusan orang lain terhadap keimanannya karena itu bukan ranah kita ya. Soalnya contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwakarta ya. Purwakarta. Mereka menuduh, saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Mbak Alawi bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk tuduh Pak Deddy bilang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik. Gitu loh.
Bukan hanya sampai di situ. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Dedi bikin syirik. Pak Dedi hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Dedi bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Dedi, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Soalnya contohnya Kang Dedi. Kan persoalan ini gue minta pendapat kalian bro, gue minta pendapat kalian buat kalian yang memang cukup banyak gitu pemahaman tentang ilmu agamanya, ya gue minta kalian tuliskan di kolom komentar ya soal perihal ini gitu, gimana sih gitu kan, memang hukum yang jelasnya gitu. Karena kalau menurut gue pribadi ya, Kang Deddy Mulyadi itu membuat patung-patung di Purwakarta pada saat itu gitu kan, itu mungkin hanya sebuah simbol monumen saja gitu untuk mengenang kebudayaan Sunda yang sebetulnya sebentar lagi akan terhapus dan tenggelam gitu. Jadi ada peribahasa jati kasilih kujunti teh gitu kan. Nah mungkin Kang Deddy Mulyadi nggak mau lah kalau budaya Sunda itu benar-benar hilang gitu. Jadi beliau membangun monumen-monumen agar supaya anak-anak muda zaman sekarang yang sudah tidak effort lagi terhadap kebudayaan Sunda gitu, bisa mengetahui, oh ini ternyata dulu itu sejarahnya gini gitu kan. Jadi dengan melihat monumen tersebut gitu, bisa menggambarkan sedikit penjelasan tentang sejarah Sunda di masa lalu. Ya mungkin itu sih tujuan Kang Deddy Mulyadi, tapi dengan penjelasan si Ustadz ini soal ada salah satu kaum ya, mungkin gue juga nggak mau nyebutin namanya gitu, yang membuat makam-makam leluhur mereka dan meminta orang-orang lokal kita itu buat ziarah mungkin ke makam-makam leluhur mereka dan memuliakan gitu, dan diminta untuk memuliakan gitu makam-makam leluhur mereka, baik yang di sini maupun yang di negeri asalnya. Tapi ya itu balik lagi lah gitu, itu balik lagi ke pemahaman kita masing-masing gitu ya. Gua nggak mau nyalahin di sini karena salah benar itu bukan ranah gua ya. Kembali lagi, salah benar bukan ranah gua. Yang jelas selagi itu goalsnya kebaikan gitu ya, gua rasa ya boleh-boleh aja sih gitu kan. Tapi ya adapun kalian yang memang nggak setuju gitu kan dengan hal itu, ya silahkan gitu. Nah yang jelas mari kita saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, baik menurut kita dan baik menurut orang banyak. Dan jangan pernah mudah untuk menyalahkan seseorang gitu. Adapun seseorang yang pernah bersalah, ya maafkan sajalah. Semoga kedepannya kan dia bisa berubah gitu. Baik bro, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan didengar oleh telinga dan kurang pas dirasakan oleh hati gitu ya. Balik lagi, itu adalah kekurangan gua selaku manusia biasa. Dan gue doain kalian semua semoga mulus rahayu, berkah selamat dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kalian dari mulai di dunia sampai ke akhirat. Semoga kalian semua terus dilimpahkan hidayah dan karunia dari Tuhan. Ya, welas asih teh kan, silih asah, silih asih, silih asuh, yang dalam artian Tritang tu Sunda Buana juga kan kesananya ya, dan banyak lagi kan. Nah, gue minta maaf kalau memang ada salah kata, dan gue juga minta doa yang baik-baik dari kalian semua. Semoga gue bisa menjalani hari-hari gue dengan penuh kebaikan. Baik, gue King Cepi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.